warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Kang Wawan. Ini rambut sudah tidak bisa dikondisikan. Nggak apa-apa. Hanya nama gua Kang Wawan Kiting. Di sini kita kedatangan tamu. Ada siapa yang namanya Bang? Kus Bay. Bang Kus Bay. Beliau ini si penjelajah jalanan. Hampir seluruh Jabodetabek, bahkan sampai kan Jabodetabek doang mau ya. Kemana aja Bang biasanya main? Saya sini lah Jabodetabek. Jabodetabek ya. Bang Kus ini profesinya sebagai apa Bang? Ojek online. Ini Abang natap asli di mana Bang? Aslinya di Tangerang, Jabodetabek. Oh, Jakarta. Dari sini kalkulasinya sekitar hampir 1 jam. Sampai 1 jam ya, buset. Ya beliau mampir di tempat kita ini. Sebelum ngopi guys. Iya. Silaturahim dan semuanya ya. Jadi Pak Bos juga punya nama panggilan yang nanti kalau di jalan kadang nggak nengok, manggil aja Mas apa? Kucing. Oh, Mas Kucing. Jadi beliau ini kucing gimana sih, lembut-lembut manja tapi pegangnya akar. Hati-hati ya. Oke. Awalnya memang sengaja jadi ojol itu karena keadaan atau memang cita-cita Bang? Cita-cita gimana ya? Dulu itu terjun saya itu di dunia namanya KPJ. Kenapa tuh KPJ? Komunitas pengamen jalanan. Wis. Waktu itu notabene hari Simone bergabung di ASP, Anak Sering Pulau. Anak Sering Pulau itu dari mana aja itu Pak? Kumpul di situ berkomunitas, saling ya tukar pengalaman dan mencari nafkah di kota. Berarti Abang sebelumnya apa itu seorang musisi ya, musisi jalanan? Ya begitu, cuman untuk mainin alat musik cuman bisanya cuman kejar. Ini keren. Itu luar biasa itu. Itu malah keren Bang. Kalau bahasanya kan kalau gitar itu kan musik melodis. Kalau djembe segala macam itu pentatonis. Nah, kalau kecrek itu Kicik-kicikis. kicik-kicikis ya. Kicik-kicik. Jadi kuncinya itu feeling. Kalau feelingnya nggak main, nggak bakal bunyi itu. Bunyi tapi Trek. sambil jedot Bang ya. Iya. Jedot apa? Nggak tahu Pak. Ini termasuk kenalan saya nih. Dulur Mas Krise panggilannya itu. Apa tuh Krista? Keriting semrawut. Biasa. Masuk. Ini orangnya lemah lembut ya. Rambutnya luar biasa. Saya pun dulunya pengen punya rambut begitu Bang. Oh, pengen gitu ya? Saya begitu udah statusnya jadi Gunawan. Apa tuh Gunawan? Dulu tapi menawan tapi ya happy aja Bang. Oh, berarti gundul kan ya? Tapi masuk anggota Perbakin juga Bang. Apa Perbakin? Persatuan Batu Kinclong. Itu masih dalam satu anggota. Yang penting bukan Bobby itu Bang. Apa Bobby? Otak biadab jangan. Iya. Itu lebih bahaya. Benar, di sini memang banyak ya orang-orang yang memang notabene hidupnya itu kayaknya kalau dilihat pandang mata semrawut, tapi hatinya tenang. Kayak salah satunya teman gue ini Mas Kus ini, woy. Kalau lu lihat misal tampang, hidupnya itu nggak seindah pandangan mata orang, tapi rezekinya jangan ditanya. Wes. Jadi sama aja Bang. Saya orangnya kalem Bang. Apa tuh? Saya lembu, longo nggak tahu apa gitu Bang. Tapi Kalem, kayak ikutin alurnya aja. Jadi waktu itu ya sama yang ceritain tadi, habis dari pengamen jalanan itu saya juga dulunya emang dari sekolah emang udah bandel Bang. Sekolah cuma Senin dan sama Kamis. Kayak puasa. Iya betul. Itu ngikutin dari apa yang kata-kata pendahulu kita. Terus Senin Kamis harus dikencangkan, kuatkan. Alhamdulillah Senin Kamis saya luar biasa. Kalau di Senin pelajarannya cuma bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah bisa masuk.
Makanya di situ saya sering ngebolos, kumpul bersama teman-teman, menjerang-jering, kumpulin duit, dapat duit, sampai orang tuanya suruh kerja tuh, kayak kerja. Nah kerja lah, petang ngerang rombongan tuh, rombongan muka susah, ketemunya 20 orang di sini. Iya. Orang. Tapi notabene di situ saya udah dibesarkan di jalanan, terjun lagi waktu itu tahun 99 masih gaji 226 226 itu ya. 226.000. Saya istilahnya kurang, makanya itu saya lagi di jalan. Nah itu kenal lagi, karena dulu saya udah pernah ke Jatake juga. Ngapain itu? Ya itu dari APJ itu, saya kan dari waktu itu mainnya bis kota juga kereta. Namanya itu ya? Ya kereta itu hampir kereta dari tempat tidur saya itu, karena perjalanan dari Kroya ke Mojokerto, Kroya ke Jakarta itu waktu yang istilahnya nggak cuma 3 jam 2 jam, untuk PP-nya lagi, jadi kita tidurnya di atas kereta itu saya alami bertahun-tahun. Terjun ke ojolnya ya karena posisi waktu itu memang iseng-iseng saya punya kendaraan, ngapain nggak dimanfaatin, satu pakai. Berarti aslinya abang tuh orang Mojokerto ya? Bukan, orang Portugal, Purwokertonya lewat Tegal. Portugal, Purwokerto lewat Tegal. Bisa. Oke Mas Gus, yang satu sih yang tergambar di kepala gue ketika gue kenal lu bang. Hal-hal yang mungkin orang itu mikirnya macem-macem terhadap kehidupan orang. Banyak orang yang lihat kita mungkin dari casing, gue juga begitu rambut begini orang mikir kepet lah, maling lah gitu. Padahal gue mau ngabisin dagang dia, gue burung gitu. Ya orang mikir dari sana. Ini bang, gue cuma minta kalau kata-kata untuk orang yang selalu melihat manusia itu dari casing aja. Kasih pesan mungkin ke subscriber kita. Kalau saya itu nggak bisa berbuat atau berkata-kata sehingga istilahnya master-masternya itu ya cuman satu, tetap sempak teles, semangat kompak, anti males. Sempak terus, semangat kompak, anti males ya. Terus itu kalau saya ngomongnya ada dua ya, sempak suek. Sempak suek, kamu lagi Semangat kompak sampai tua. Kita punya keluarga, kita punya istilahnya anak, yaitu tetap kompak dalam berkeluarga, kompak dalam mencari nafkahnya untuk satu komunitas ataupun apa. Itulah yang harus kita kedepankan, karena kita berdiri bukan hanya sendiri, suatu saat itu orang lain. Itulah berdiri kekompakan. Iya. Jadi kayaknya ini mungkin setelah Mas Gus datang ke silaturahim, gue juga bikin komunitas sempak nih. Karena ternyata sempak itu selain melindungi, dia juga semangat kompak ya. Nanti mungkin saya bisa merekomendasikan ke yang punya tempat ini, Bang Salam ya, Bang bikin komunitas sempak gitu. Semangat kompak. Semangat kompak. Tapi sebelumnya itu ada suatu namanya salam perkosa, Pak. Salam perkosa apa gitu? Persaudaraan kompak selalu ya. Biasa. Biasa. Oke ya. Jadi beliau ini selain seorang ojol, beliau juga atlet loh. Beliau ini saudara saya di perguruan silat. Bukan perguruan sih, kalau nyebutnya persaudaraan Setia Hati Terhati. Beliau juga seorang pesilat. Jadi ya tadi yang gue bilang, lu jangan pernah lihat manusia dari casingnya gitu. Ketika lu lihat beliau mungkin badannya kecil segala macam di jalan, lu lewat dihajar pakai apa? Dihajar pakai senyumannya maksudnya. Senyuman beliau ini manis gitu. Waduh. Oke. Manisan Mas Krisen keriting semrawut. Gue juga dapat nama dari dia nih, Krisen keriting semrawut. Kalah. Ya udah kayak penyanyi ya. Oke. Mas Gus, beliau ini selain seorang petarung jalanan ya, ojol, beliau juga seorang atlet dan beliau juga seorang ayah. Dulu saya nggak
masuk ke atlet karena apa? Kategori umur nggak masuk. Oh, kategori umur nggak masuk ya? Umurnya pas itu udah 30-an. 30. Pas itu kan. Saya kira tadi 17 ya. Sisanya Terlalu muda ntar banyak yang tersepona. tersepon. Pembohongan publik itu namanya. Ya. Tapi Bang, suka duka jadi ojol itu apa sih Bang? Yang pernah Abang ini deh, suka dukanya. Gue tanya kepengen dukanya dulu. Pernah pengalaman di ojol tuh paling bikin sedih lah, ngenes gitu. Apa Bang? Ya, mungkin banyak yang ngalamin ya Bang ya. Untuk kategori pemesan, Iya. biasanya pemesan itu mungkin ya dari mesan aplikasi dia masih loading langsung dipencet itunya untuk lokasi. Jadi selisihnya itu hampir kalau cuma 1 kilo atau 2 kilo ya. Karena dia masih loading langsung dipencet lokasinya. Jadi lokasinya belum tentu ada di sesuai diharapin sama penerima pemesan. Iya, iya. Harusnya dia di zoom dulu, di zoom sampai pas titiknya ada di tempatnya dia, baru loading selesai, baru klik. Ya, itu barusan saya alamin. Titiknya ada di dekat ini nih, Mana? Ciputat Pasar, Iya. tapi nggak taunya orangnya ada di dekat Geraha Raya. Dan Lumayan jauh itu, perjalanan hampir 17 kilo. 17 kilo, tapi saya kadang ada rasa emosi, Iya. ada rasa istilahnya gondok juga, tapi tadi tak coba lawan, benar-benar saya coba lawan. Karena tak coba lawan apa? Biarlah rezeki pada ngatur, siapa tahu ntar dari orang lain dapat rezeki lagi. amin, amin. Kalau dulu waktu pertama jadi ojol, saya emang bapak emosinya gitu. Oh jauh, titik itu waktu dulu ada di Jagakarsa. Iya. Itu nggak taunya orangnya di mana, Setiabudi. Kan luar biasa jauhnya. Itu saya agak emosi juga, saya telepon orangnya, untung diangkat. Telepon orangnya, minta serokannya benar, WA-nya, terus saya minta ongkos ganti rugi dari per kilonya itu. Tapi kalau tadi itu saya istilahnya mau kegowo, Ya, diikhlaskan lah ya. ya karena biarlah rezeki masih ada belajar pada orang itu. Pun dia ngucapin terima kasih apa enggaknya juga ya biarin aja, udah karakter orang masing-masing. Kalau saya nyuruh maksain untuk terima kasih berarti kan salah. Iya. Berarti dukanya itu Bang, sering dapat orderan itu yang orang sebenarnya jaraknya belum pas tapi udah diklik gitu. Iya, betul. Tapi kalau Abang ini bawa pantat atau bawa barang biasanya? Kalau saya sekarang bawa barang, barang. Lagi kalau pas titiknya nggak sama, nggak pas, orangnya ditelepon susah. Oh, Dicek melulu kan repot. Minimal kalau udah susah, iya. ditelepon, dia bisa ngarahin, Iya. kita udah enak. Ngerespon lah ya gitu. Ini udah nggak bisa diangkat, dia dicek terus akhirnya mau nggak mau lah, bisa pulang lagi ke tokonya. Tapi ada pengalaman saya yang benar-benar saya masih ada tuh barangnya di tempat saya tuh. Iya. Dulu saya nganter namanya dari sini, Serpongnya Melati Mas. Mati Mas ya, ya tahu. Arahnya ke daerah Perumahan, daerah Cengkareng. Itu telepon nggak bisa, nomor rumahnya di situ apa namanya, jalannya terlalu ramai. Kalau saya cantolin di gerbang itu otomatis diambil orang lain, ntar dia bisa komplain barang belum nyampe. Nah saya telepon ke aplikator, suruh balikin ke tokonya. Saya telepon tokonya, dicek terus. Ya saya ulangi ke rumah biar ada yang komplain kan. Alhamdulillah udah sekitar 7 bulanan nggak ada yang komplain. Itu masih ada gendongan Apa barang gendongan? gendongan guguk. Gendongan anjing. Tadinya gue kira gendongan bayi mau gue minta itu gendongan anjing. Ya, masih ada bang, masih rapi, terus rapi. Siapa tahu ada yang komplain, masih ada barang. Ya. Tuh yang pernah ngerasa di komplek Melati Mas ya barang atau tempat lokasinya? Lokasinya daerah ini,
itu masih saya lupa alamatnya, ke daerah Kembangan lah. Oh, Kembangan. tuh daerah yang punya barang daerah Kembangan itu yang beli gendongan anjing. Kalau ngerasa lu pernah beli gendongan anjing cuma nggak nyampe nih, tanya orangnya, Mas Kus baik gitu ya. Agak Itu dukanya bang ya. Sekarang gua tanya nih sukanya. Pernah, maksudnya sukanya lu jadi online tuh apa? Hal-hal yang menarik yang lu bikin bahagia jadi seorang ojek online tuh apa aja bang? ya sukanya kalau pas nganter ketemu orangnya yang notabene orangnya itu langsung respon. Oh. Kita udah alhamdulillah banget tuh. Iya. Titik nggak sama tapi dia ngerespon, telepon dia angkat del. Jadi direspon aja udah seneng banget tuh. Udah senang banget. Karena apa? Oh berarti dia ada istilahnya Membantu kinerja abang lah ya. saya Iya. untuk meluruskan titik sebenarnya. Kadang-kadang dia udah ngasih juga Oh. ke WA, chat WA. Ini alamat saya yang Ancer-ancernya ya. saya salah lagi Pak, aku salah di aplikasi. Iya. Udah senang banget, just gaspol. Iya. Minimal saya udah istilahnya nggak pikiran jauh nih, nggak bakal melenceng Iya. ketemu orangnya, bener aja ketemu. Iya. Tuh jadi begini ya. Nih kalau gua sedikit melenceng nih. Untuk cewek-cewek, laki-laki tuh nggak usah kasih harapan apa. Lu respon aja udah cukup, udah bahagia banget ya. Cukup lu respon aja nih. Ini pengalaman seorang laki-laki ojek online itu pun kayak gitu. Cukup lu respon udah seneng banget gitu. Tapi kalau abang pernah nggak sih dikasih kayak yang ini loh? Oh dikerjain kayak youtuber yang lain gitu, mau dikerjain. Tapi nanti ujungnya dikasih duit atau dikasih makanan lebih atau apa? Pernah nggak? Belum ya, pengen kerjain. Nah, atau gitu baru mau ngerjain nih, Mas Kus kerjain aja nanti gue kasih nomor WA-nya atau apa di sini nih, atau langsung kok punya Facebook nggak? Punya. Facebook, IG. Nah, Facebook aja nanti Facebooknya gue cantumin mana ya? Oh di sini nih. Nah, Di bawah. di bawah ya. Bawah kolom aja. Nanti di sini nih. Ada tuh nomor tuh. Ya udah. Itu Facebooknya Mas Kus baik. Jadi pesannya itu seberat apapun masalahmu, tolong jangan dikiloin, pasti nggak bakalan laku. Atasin itu masalah. Tuh. Jangan lari, jangan dikiloin. Jadi ke Uang lapak kita mau beli, bang. iya tuh. Ingat tuh. Biasanya orang-orang itu kalau lagi galau punya masalah berat di update status gitu. Wih, masalah gua berat banget nih. Kalau kata Mas Gus, jangan dikilauin, kalau aku masalah lu. Oke Mas Gus ya. Gue seneng banget lu bisa mampir di tempat gua. Tadi dia itu nggak sengaja sih lewat update status di Tugu Pamulang. Kebetulan tulang semua bang. Iya tulang semua. Ini juga ini kebetulan Pas namanya itu kok tulang gitu ya, Tugu Pamulang. Tugu Pamulang. Makanya gue bilang nih pemerintah nih Kota Tangerang Selatan sebenarnya ngasih nama itu seperti bentuk aslinya atau memang tulang Tugu Pamulang. Tapi kalau alam sih gue juga lihat tuh agak gimana gitu ya dengan apa itu anggaran segitu banyak loh. Asal. Proyeknya kurang begitu jelas. Tapi biarkanlah. Itu ini sebagai seorang jalanan yang gila aja. Lo bayangin dari Kota Tangerang sampai kadang ke Jakarta, ke Cengkareng, kemana dia muter-muter tuh dia baru tadi. Cengkareng masih deket ya? Iya, kalau Cimanggis, Cimanggis mana tuh? Depok sama Depok. daerah mau ke Jonggol, Edan. ke Naroko, mau ke Karawang sekarang tuh yang paling jauh biasanya. Sampai ke sono dia guys. Itulah perjuangan seorang ayah atau laki-laki. Oke, Cuma jadi kadang saya apa tuh? apa namanya Google Map juga kadang-kadang masih jalan itu luar biasa itu. Gimana Iya, tuh? pernah tuh di daerah Depok. Saya klik Google Map, Iya. terus karena jalannya sudah gelap, nggak tahu di lewat jalan utamanya yang mana ini. Oh. Saya Google Map, itu lewat jalan-jalan kecil yang apa namanya Berkelok-kelok ya, lumpur. anu itu licin itu Oh. tanah merah itu, buset kata saya ini udah gelap, ini tinggi-tinggi apanya sama rumputnya. Iya. Buset kalau disuruh sama orang lumayan itu apa orang jadi-jadian itu, aduh gelap mau minta tolong sama saya, tolong sama siapa kan bingung. Ya tetap sempak itu sama kontak. Ya, jadi ini geng sempak. Jadi nanti mungkin dia jadi duta besar sempak untuk Pak Menteri. Ini kalau nanti ada duta besar, ada betul kedutaan atau apalah ya, duta ini sempak semangat kompak. Saya harap salah satu jadi nominasi ini Mas Kus gitu ya. Jadi gitu guys.
Mungkin tadi Google Map-nya tadi lagi gede sama lu bang. Iya. Lagi gede sama lu. Mungkin lu ngisi pulsanya nggak banyak, jadi gede. Mungkin juga jadi kayak gitu karena pakai hemat bang, biasa pakai hemat. Iya, pakai hemat. Ya Allah, ya Allah. Oke ngomong, halo bos, Anda baru ngisi pulsa, saya sasarin. Jadi gitu ya, Mas Kus luar biasa perjuangan sampai ke sana. Tapi Mas Kus sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Anak udah berapa? Baru 2. Istri baru berapa? Baru 1. Baru 1. Oh iya. Satu aja. Oke. Jadi ketua sempak ini kan istri 1 aja, anak berdua, alhamdulillah selalu kasih kesehatan ya. Oke bang, kayaknya ini waktu udah hampir banget, 20 menit. Nanti kita kapan-kapan bikin part 2-nya. Ini untuk kenalan bahwa orang itu memang hidup itu harus sempak, semangat kompak yang pertama. Yang kedua, apapun kerjaan Anda tetap cintai. Jangan Anda mencaci kerjaan Anda, tapi Anda mencaci kerjaan Anda, tapi Anda mencari uang di situ. Kalau bahasanya, lu ngeludah di sumur sendiri, lu ludahin, lu ambil lagi airnya. Itu kan apa ya? Sebenarnya kayak orang-orang yang gak bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Apapun kerjaan lu, kembali aja apa yang lu cari. Ikhlas dan tetap semangat, kompak, sempak. Oke, terima kasih Bapak Geng Sempak. Oke. Coba Bapaknya maksudnya dari apa tuh mau kirim-kirim salam atau ngasih semangat untuk anak-anak muda sekarang nih Pak. Nih Bang nih yang kadang kurang sempak. Ada nggak kata-kata sedikit aja lah yang nyemangatin saya. Lagi mikir ya. Gue tahu nih. Gak usah mikir Bang. Ya. Karena apa? Saya udah tadi saya bilang udah ikut anggota Perbakin. Iya. Persatuan Padokin Selong. Iya. Kalau orang mikir, pasti kan botak di sini. Iya. Kalau orang pintar botak di sini. Iya. Karena saya dua-duanya. Iya. Orang mikir saya pintar. Iya. Dia pikir dia pintar. Padahal saya nggak pintar sama sekali Pak. Jadi saya nggak bisa berkata-kata. Iya. Kompak, sempak. Oke, saya Kakawan mohon undur diri. Jangan lupa like and subscribe di sini ya. Di mana? Pokoknya subscribe, ikutin, di share. Kita terus cari motivasi inspirasi banyak-banyak ya. Karena ilmu itu bisa datang dari mana saja. Saya Kakawan, Anda siapa? Kusbay. Gus Bray. Kopi hitam. Kopi hitam. Cheese dong. Jangan diaduk. Jangan diaduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.